teman-teman semuanya, salam damai di dalam Kristus Yesus. Saya ucapkan pada kita semuanya selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semuanya. Saya percaya bahwa saudara semua pada saat ini dalam keadaan sehat-sehat saja, tanpa kekurangan satu apapun di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kawan-kawan semuanya, seperti biasanya pada kesempatan ini saya akan menampilkan atau menayangkan sebuah cuplikan video yang saya terima, di mana di dalam tayangan tersebut ada seorang ustadz yang sedang ceramah di dalam masjid, dan di dalam ceramahnya tersebut bukannya dia menggunakan Al-Quran, tetapi dia menggunakan Alkitab sebagai bahan ceramahnya pada saat itu. Nah, kawan-kawan semuanya, saya heran kepada orang-orang ini atau kepada para ustadz ini yang selalu membahas Alkitab atau mencari-cari kesalahan Alkitab di dalam ceramah mereka. Ya, bukannya mereka menggunakan Al-Quran untuk mengajari atau memberikan pengajaran kepada jemaatnya, tapi ini malah sebaliknya, mereka menggunakan Alkitab dengan tujuan untuk mencari-cari kesalahan Alkitab itu sendiri dan untuk membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran mereka sendiri. Jadi saya heran kawan-kawannya, secara pribadi saya heran ya, di samping mereka selalu menuduh bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan ya, sudah diubah-ubah, banyak yang direvisi, tapi di samping itu juga mereka selalu mencari-cari atau mengemis ayat di dalam Alkitab untuk membenarkan Al-Quran mereka, atau untuk mencari-cari pembenaran di dalam Alkitab untuk membenarkan ajaran mereka. Nah, kawan-kawan semuanya yang dikasihi Tuhan, seperti biasanya sebelum kita lanjut, kita akan melihat tayangannya, dan di dalam tayangan tersebut kita bisa nilai ya mana ajaran yang sebenarnya dan mana ajaran yang palsu ya. Mungkin mereka selalu menuduh kita ajaran kita palsu, Alkitab sudah diubah-ubah, tapi bisa kita nilai sendirilah. Kenapa saya katakan demikian? Karena di semua ceramah mereka kebanyakan mereka menggunakan Alkitab. Ya, logikanya kalau misalnya Alkitab itu palsu atau sudah diubah-ubah, ya ngapain digunakan? Ya, ngapain dipakai di dalam ceramah-ceramah mereka? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita saksikan tayangannya secara bersama-sama. Diterangkan di dalam Lukas ayat 2, pasal 20 ayat 36, sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Artinya orang kalau dibangkitkan itu berarti tidak mati lagi, dan mereka tidak berbentuk jasad tapi seperti malaikat-malaikat, bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk yang halus. Tetapi dikatakan di sini bahwa Yesus bangkit dari kematiannya bukan seperti malaikat, bentuk kasar. Dalam Injil Lukas pasal 24 39 sampai 43 diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya ini ketakutan, ini hantu yang datang ini. Gitu loh. Wah, ini makhluk halus ini yang datangi. Kok ini Yesus datang lagi? Ceritanya begitu. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri inilah.
rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu padaku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran? Bukan hantu aku ini. Kepingin bukti yang lainnya? Adakah makanan padamu makanan di sini? Ada makanan nggak di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya, Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Oh iya beneran, kalau hantu tidak makan ikan goreng berarti. Lah. Artinya mereka benar-benar ragu bahwa yang dibunuh itu adalah Yesus. Mereka tidak yakin. Dari yang ada sekarang ini pun tidak ada yakin, karena ayatnya bertentangan. Dalam Lukas yang tadi itu dinyatakan bahwa manusia itu kalau bangkit dari kematiannya bentuknya seperti malaikat, bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk halus. Tapi ada di sini mereka menyatakan Yesus bangkit dari kematiannya bentuknya kasar, ada tulang, ada daging, makan ikan goreng lagi. Ini adalah satu bukti bahwa in yattabi'una illa dhon.